Shalom New Identity Church, happy Sunday and welcome to NIC Online Service. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Dan di minggu ini memang NIC kita mengadakan ibadah secara online dikarenakan Mega Bekasi Hypermall yang kemarin dalam proses pembersihan karena musibah banjir. Jadi listrik juga masih dalam perbaikan, maka dari itu kita berkumpul secara online. Kami berdoa semoga Bapak Ibu Saudara yang terdampak banjir bisa segera pulih dan kita bisa segera berkumpul untuk beribadah bersama di minggu depan. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara yang terbeban juga untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir, New Identity Church Indonesia membuka donasi untuk korban banjir yang bisa diberikan melalui rekening berikut. Mari kita siapkan hati untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk 1 minggu kemarin yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami juga tahu beberapa dari kita juga mungkin dalam kondisi yang kurang mengenakan, terutama yang terkena musibah banjir. Biar Engkau berkati mereka, biar Engkau berikan kekuatan dan segera juga pemulihan. Dan kami berharap juga minggu depan kami bisa berkumpul kembali beribadah. Dan kami juga berdoa biar ibadah hari ini bisa menjadi berkat juga buat teman-teman, buat Bapak Ibu Saudara yang terdampak juga. Dan terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kita bisa mulai ibadah hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau puji Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Biar apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap mau bersyukur, kita tetap semangat, kita tetap mau memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, kita sama-sama puji Tuhan, kita mau kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan. Yeay. Terima kasih Tuhan buat segala yang terjadi atas hidup kami. Kami mau naikkan syukur buat Tuhan. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kami mau naikkan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Naikkan syukurmu, katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya. Sekali lagi katakan selamanya. Haleluya. Mari siapkan hati kita mau lebih lagi sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau masuk lebih dalam. Biar apapun yang terjadi dalam hidup kita mau tetap bisa bilang Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya kita sembah Tuhan. Kita masuk lebih dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, sama-sama bilang, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi dari awal, bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi, sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Benar Bapa di surga, inilah kerinduan hati setiap kami Tuhan, bahwa kami rindu ingin menyenangkan-Mu Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami Bapa. Kami mau katakan Kau Allah yang terbaik dalam hidup kami. Kami tahu Kau Bapa yang mendengar seruan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu terkasih, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang ada dalam setiap kehidupan kami, bahkan dalam suka dan duka Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberi penghiburan, kekuatan bagi kami, bahkan Engkau memperlihatkan kebesaran-Mu atas kehidupan kami. Hari-hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami musibah banjir Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberi penghiburan, kekuatan, mendampingi mereka untuk mereka dapat melewati masa-masa yang sulit Tuhan. Berkati Tuhan dengan segala kebutuhan mereka. Juga berdoa untuk pemerintahan setempat dan para relawan Tuhan boleh berperan aktif Tuhan untuk meringankan beban yang mereka alami hari-hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk manajemen Mega Bekasi Hypermall Tuhan yang mengalami kelumpuhan akibat dampak dari banjir. Kiranya Tuhan tolong berkati setiap tangan-tangan yang ambil bagian dalam perbaikan ini, agar semua yang dikerjakan boleh berjalan baik dan segera dipulihkan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pastor Daniel Susanto. Tuhan, Engkau berkati apa yang disampaikan oleh isi hati Tuhan, yang dapat mengubah hati kami, mengubah paradigma kami, mengubah pola pikir kami, agar kami sungguh-sungguh berubah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami terima menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada shalom semuanya. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Bahkan saat sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Apapun permasalahan kami, apapun pergumulan kami, biarlah Engkau Allah yang selalu setia untuk menyertai kami, dan kami percaya sepanjang kami berharap kepadamu, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Doa-doa kami tidak pernah Engkau abaikan, telingamu tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa-doa kami, bahkan tanganmu tidak kurang panjang untuk menjangkau setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu saat ini beberapa dari saudara kita mengalami sesuatu yang mungkin kurang baik. Kita tahu khususnya di kota Bekasi, kita mengalami yang namanya banjir. Bahkan tempat ibadah New Identity Church, di mana kita beribadah di Mega Bekasi Hyper Mall, itu juga mengalami satu musibah kebanjiran, di mana kami tidak bisa menggunakan gedung ibadah itu untuk sementara waktu karena listrik dipadamkan. Makanya dengan kejadian tersebut, dalam kesempatan ini kita beribadah secara online. Nah, pada hari ini kita mau belajar tentang trusting God's way, mempercayai caranya Tuhan. Sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan pada saat kita mengalami mungkin situasi sulit, situasi yang penuh dengan tantangan, sesuatu yang membuat kita tidak mudah untuk mempercayai caranya Tuhan. Mengalami sebuah kondisi tidak baik seperti banjir yang dialami beberapa waktu ini, itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Bahkan mungkin terucap pertanyaan, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Adalah sangat mudah untuk kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, masalah dalam hidup, mungkin pergumulan, seringkali iman kita goyah. Nah, hari ini kita mau belajar beberapa hal. Kita mau mulai dari Matius 14 ayat 22. Satu kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Matius 14 ayat 22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, kita bisa melihat dari cerita ini di mana Petrus waktu berseru dan menjawab, "Tuhan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air."
Suatu tindakan yang tidak mudah, suatu tindakan yang melawan hukum alam untuk berjalan di atas air. Tetapi Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sebenarnya pada saat itu Petrus sudah berhasil mengikuti perintah Yesus waktu Yesus berkata, datanglah. Petrus berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tetapi di ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sini kita bisa belajar bahwa pada saat kita diperhadapkan dengan tantangan atau masalah atau mungkin badai di dalam kehidupan ini, seringkali iman kita mulai goyah. Pada saat awal mungkin kita berkata kita percaya kepada Tuhan, tapi pada saat kita mengalami tekanan dari masalah yang ada atau badai yang ada di dalam kehidupan kita, seringkali iman kita mulai goyah. Nah, di sini kita perlu pahami bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepadanya, maka kita akan menemukan yang namanya kekuatan dan pengharapan. Sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit, bahkan fakta pun menyatakan tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Nah, di sini kita mau belajar tentang bagaimana kita mempercayai caranya Tuhan, bagaimana kita mau mempercayai cara Tuhan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Roma 4 ayat 17 sampai 25 berkata demikian. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, kita stop dulu sampai di situ. Tadi dikatakan bahwa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Ini kisah tentang Abraham, ya, di mana Tuhan berjanji pada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak. Nah, di situ dikatakan bahwa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, di sini kita harus tahu bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, itulah kuasa firman Tuhan. Saya tahu pada saat momen-momen ini banyak Bapak Ibu Saudara yang mengalami kerugian, mengalami kehilangan. Tetapi saya mau bilang, firman ini mengingatkan kita bahwa firman-Nya itu bisa mengubahkan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang Bapak Ibu alami kehilangan, kerugian, Tuhan bisa kembalikan lagi. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Bahkan di ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi pada saat itu Abraham udah gak punya dasar lagi untuk berharap. Tetapi Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, ayat 19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, garis bawahi kalimat ini. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya janji-janji Allah, ingat bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23 dikatakan kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24 dikatakan tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati.
yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi hal ini diperhitungkan kepadanya, artinya janji tersebut yang dikatakan kepada Abraham itu bukan hanya ditulis untuk Abraham, tetapi untuk Bapak Ibu Saudara juga. Ya makanya di sini kita harus mengerti dulu, memahami dulu. Sebelum kita memahami cara kerjanya Tuhan, tapi kita harus pahami dulu prinsip-prinsip dasar ini. Bahkan Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi pesan yang Tuhan mau sampaikan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, di sini hari ini saya ingin membagi 3 hal tentang bagaimana kita dapat mempercayai caranya Tuhan dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita harus percaya akan karakternya Tuhan. Hal pertama adalah percaya dulu tentang karakternya Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Ia Allah yang setia, Ia Allah yang penuh kasih, Ia Allah yang penuh kuasa, Ia Allah yang baik, Ia Allah yang memiliki tujuan atas hidup kita. Ia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ia Allah yang menawarkan damai sejahtera. Dan masih banyak lagi karakter Allah yang harus kita pahami. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita percaya kepada karakter Allah. Allah itu setia, penuh kasih, dan adil. Dia selalu baik dan Dia punya rencana untuk hidup kita. Ketika kita percaya kepada karakter Allah, kita bisa yakin bahwa Dia akan selalu menuntun kita ke arah yang benar. Ketika kita memiliki dasar yang kuat untuk mengenal dan mempercayai karakter Allah, maka kita akan bisa lebih percaya kepadanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Mempercayai karakter Tuhan itu sangat penting untuk membangun fondasi iman yang kuat. Jadi hal pertama yang kita harus tadi ingat adalah kita harus percaya akan karakter Allah. Sama seperti kita mempercayai karakter pemimpin kita, karena ini penting dalam pemuritan. Mempercayai karakter pemimpin itu sangat perlu. Jika kita tidak mempercayai karakter pemimpin kita, maka sulit untuk kita bisa dimuridkan. Jadi seorang murid harus percaya akan karakter pemimpinnya, baru dia bisa dimuridkan. Murid tidak akan bisa menjadi murid pada saat dia tidak percaya akan karakter pemimpinnya. Jadi pada saat murid itu diproses oleh gurunya atau pemimpinnya, dia nggak akan pernah protes karena dia percaya. Jadi sepanjang seorang murid percaya penuh kepada gurunya, apapun prosesnya, dia tidak akan pernah protes. Begitupun kita terhadap Tuhan. Sepanjang kita kenal karakternya Tuhan, percaya penuh kepadanya, apapun proses yang dialami, kita tidak akan pernah protes. Nah, beberapa ayat Alkitab berbicara tentang karakter Tuhan. Mazmur 145 ayat 8-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan kaya akan kasih. Tuhan itu baik terhadap semua orang. Ia penuh belas kasihan terhadap semua yang dijadikannya. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ibrani 13 ayat 8 juga berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Inilah karakter Tuhan. Contoh lain adalah Raja Daud dalam Mazmur 23. Di situ Daud menulis, Mazmur 23 ayat 1-3, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud percaya pada pemeliharaan Tuhan, bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Daud sangat mengenal karakter Tuhannya. Nah, disinilah ketika kita percaya pada karakter Tuhan,
kita akan memiliki keyakinan pada kasih, kesetiaan, dan kebaikan-Nya. Bahkan ketika keadaan kita sangat sulit sekalipun. Tuhan tidak hanya ada dalam hal-hal besar. Ya, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa Tuhan tidak hanya ada dalam hal-hal besar. Dia juga ada dalam hal-hal kecil. Dia peduli dengan setiap detail kehidupan kita. Itulah karakter Tuhan. Percayalah sepenuhnya kepadanya. Jadi hal yang pertama yang kita bisa pelajari, bagaimana kita mempercayai caranya Tuhan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah percaya akan karakternya Tuhan. Nah, hal yang kedua yang kita bisa pelajari, bagaimana kita bisa mempercayai cara kerjanya Tuhan. Yang kedua adalah percaya dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu sempurna. Tuhan selalu tepat waktu, tetapi kita yang sering terburu-buru. Ya, saya mau katakan Tuhan selalu tepat waktu, tetapi kita yang sering terburu-buru. Terkadang kita ingin sesuatu yang terjadi segera. Tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Dia tahu kapan waktunya yang tepat. Ketika kita percaya pada waktunya Tuhan, kita dapat memiliki kesabaran dan ketekunan di tengah-tengah penantian. Kita dapat memiliki iman bahwa Tuhan bekerja di balik layar dan bahwa Dia akan memberikan hasil terbaik yang Dia bisa lakukan buat kita. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi Dia juga jarang datang lebih awal. Dia bekerja pada waktunya sendiri dan kita harus belajar untuk percaya kepadanya dalam hal itu. Ketika kita percaya pada waktunya Tuhan, kita dapat memiliki iman bahwa Dia bekerja di dalam kita, bahkan melalui kita. Dan jika kita dapat melihatnya, segala sesuatu terjadi di dalam apa yang Dia kerjakan di dalam hidup kita, disitulah iman kita mulai bertumbuh. Kita dapat percaya bahwa Dia akan membawa perubahan yang indah dalam hidup kita. Mempercayai waktunya Tuhan, itu bisa menjadi sulit ketika kita menghadapi situasi yang menantang atau menunggu jawaban atas doa-doa kita. Namun Alkitab meyakinkan kita bahwa waktu Tuhan itu sempurna dan Dia mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ingat, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pengkhotbah 3 ayat 1 juga berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada musimnya. Yesaya 40 ayat 31 juga berkata, tetapi mereka yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang dengan kekuatan sayapnya seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lemah. Nah, Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi, waktu Tuhan itu adalah waktu yang sempurna. Nah, salah satu orang yang bisa kita pelajari menjadi contoh mengalami waktu Tuhan adalah Yusuf. Yusuf kita tahu dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Kemudian dituduh dan dipenjarakan. Namun Tuhan punya rencana untuk hidup Yusuf. Dan akhirnya ia diangkat ke posisi yang sangat berkuasa di Mesir. Ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya untuk meminta bantuan selama masa kelaparan, Yusuf berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, di sini Yusuf tahu bahwa proses yang dialami dalam hidupnya itu adalah waktu Tuhan. Yang membuat dia semakin hari semakin baik. Waktu Tuhan yang ditentukan buat Yusuf itu adalah waktu Tuhan yang sempurna buat kehidupan Yusuf. Bahkan dikatakan
Yusuf dipelihara hidupnya untuk suatu bangsa yang besar. Nah, di sini Yusuf percaya pada waktu dan rencana Tuhan. Bahkan ketika ia tidak dapat melihat bagaimana keadaannya yang sulit akan berakhir dengan baik. Jadi disinilah waktu Tuhan yang sempurna terjadi atas kehidupan Yusuf. Kemudian contoh lain kita bisa belajar dari Maria dan Marta yang merupakan saudara perempuan Lazarus. Dikatakan ketika Lazarus jatuh sakit, Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus, berharap bahwa ia akan datang dan menyembuhkannya. Namun Yesus menunggu 2 hari sebelum pergi menemui Lazarus. Ketika Yesus tiba, Lazarus telah meninggal selama 4 hari. Marta menanyai Yesus, katanya, "Tuhan," kata Marta kepada Yesus, "sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Di sini kita bisa melihat bagaimana Marta protes dengan waktu yang tidak sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh Marta. Karena pada saat itu Maria dan Marta sudah memberitahu kepada Yesus bahwa Lazarus sakit, tetapi Yesus tidak segera untuk datang menyembuhkan Lazarus, sehingga pada akhirnya Lazarus yang tadinya jatuh sakit akhirnya meninggal. Nah, Maria dan Marta diajar percaya pada waktunya Tuhan. Bahkan ketika itu tidak masuk akal bagi mereka. Mereka mengira bahwa semua sudah terlambat. Mereka mengira bahwa semua sudah tidak berguna lagi. Nah, dalam kehidupan kita sendiri, kita mungkin tidak selalu mengerti mengapa waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya kita. Namun kita harus percaya bahwa Dia bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Nah, saya mau katakan untuk Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Waktunya Tuhan dan rencananya itu baik. Nah, makanya percayalah akan waktunya Tuhan. Ya, dari kisah-kisah tadi kita bisa belajar banyak bagaimana Tuhan punya waktu yang terbaik bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi hal kedua yang kita bisa pelajari tentang bagaimana kita mempercayai caranya Tuhan. Yang kedua adalah percaya dengan waktunya Tuhan. Kemudian hal ketiga yang kita bisa pelajari bagaimana kita mempercayai caranya Tuhan adalah kita harus percaya dengan rencananya Tuhan. Poin ketiga adalah percaya bahwa Tuhan itu punya rencana atas setiap kita. Tuhan memiliki rencana untuk hidup kita dan itu adalah rencana yang baik. Sekalipun kita tidak selalu memahaminya, kita dapat percaya bahwa rencananya adalah untuk kebaikan dan untuk kemuliaannya. Ketika kita percaya pada rencana Tuhan, kita dapat memiliki kedamaian dan rasa tenang. Bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, pada saat kita percaya kepada Tuhan, di situ ada damai sejahtera yang mengalir di dalam hati kita. Kita dapat percaya bahwa Dia menuntun kita ke arah yang benar, dan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan atau melupakan kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tunduklah kepadanya dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Dan ayat yang tadi juga kita baca di depan, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Yaitu bagi setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ayub 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Jadi
Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan tidak ada yang bisa menggagalkan rencananya. Nah, disinilah kita bisa melihat betapa maha kuasanya Allah itu. Dikatakan bahwa Ia sanggup melakukan segala sesuatu. Artinya, jika Tuhan izinkan kita ada di sebuah tepi jurang dan Tuhan suruh kita melompat, sebagai orang percaya minimal saya temui ada dua hal yang kita percaya Tuhan akan lakukan. Yang pertama, Ia akan menangkap kita dengan tangannya. Karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan hal yang kedua, Ia akan memberikan kita sayap untuk terbang. Jadi inilah iman kepercayaan kita yang harus kita tunjukkan. Bahkan dikatakan di dalam Roma 8 ayat 31b, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, pada waktu-waktu tertentu, kadangkala Tuhan izinkan kehidupan kita ini diperhadapkan kepada masalah. Sama seperti masalah banjir yang terjadi akhir-akhir ini. Dan sudah pasti hal itu pasti bertentangan dengan keinginan hati kita. Seringkali kita harus berjuang keras guna mengalahkan masalah-masalah tersebut. Dan seringkali hal itu sangat melelahkan kehidupan kita. Di sini sebenarnya Tuhan sedang mengarahkan kita sepenuhnya untuk kita mengandalkannya. Tuhan ingin memperlihatkan bahwa Ia sanggup melakukan segala sesuatunya, supaya pada akhirnya kita menjadi saksi-saksinya akan kebesarannya. Karena Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang menyatakan bahwa itu Allah sanggup melakukan segala sesuatunya. Dan Alkitab juga mencatat dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan ingin kita semakin memahami bahwa justru Ia mengasihi kita seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Seperti ada tertulis di Alkitab dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai 7, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebab itu jangan pernah menyerah atau putus asa dalam menghadapi pasang surut kehidupan ini. Sesulit apapun jalannya, jika itu kehendak Tuhan atas kita, yakinlah bahwa itulah yang terbaik. Karena akan indah pada waktunya. Percayalah pada rencananya. Dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua, rencana Tuhan selalu merupakan rencana terbaik. Bahkan ketika itu tidak masuk akal sekalipun bagi kita. Makanya percayalah akan rencananya Tuhan. Jadi hal yang ketiga yang kita bisa pelajari, bagaimana kita bisa mempercayai caranya Tuhan dalam melakukan perkara-perkara di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah kita harus percaya akan rencananya Tuhan, bahwa rencananya itu adalah rencana yang terbaik. Saya akan tutup dengan ilustrasi sebagai berikut. Ada dua orang bersaudara bekerja di sebuah distrik perkantoran. Mereka bekerja di gedung perkantoran yang sama. Yang satu bekerja di sebuah perusahaan yang terletak di lantai 2 gedung tersebut. Dan satunya bekerja di sebuah perusahaan yang terletak di lantai 25 di gedung yang sama juga. Dalam keseharian mereka berdua selalu berangkat bersama-sama dari rumah dan mereka pulang dari kantor juga bersama-sama. Suatu ketika saat mereka pulang, yang bekerja di lantai 2 berkata, "Mari kita pulang sekarang.
karena terlihat di depan kantor kita jalanan kosong dan lancar sekali. Tidak ada kendaraan melintas. Tetapi saudara yang di lantai 25 berkata, tidak, jangan pulang sekarang. Karena saya melihat tidak jauh dari kantor kita, itu terlihat ada kemacetan yang luar biasa. Karena ada demonstrasi mahasiswa yang terjadi. Jadi kita harus tunggu sampai rombongan demonstrasi itu lewat. Mungkin sekitar 1 jam lagi baru kita tinggalkan kantor ini. Nah, disinilah kita bisa paham bahwa gedung yang sama tetapi sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang kita tidak seperti sudut pandang Tuhan. Yang satu punya sudut pandang yang di bawah, satu lagi punya sudut pandang dari atas. Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tunduklah kepadanya dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Oleh karenanya dalam setiap masalah, jangan pernah bersandar pada pengertian sendiri. Kita butuh pertolongan dari Tuhan. Kita butuh pertolongan dari Allah yang maha tinggi. Kita butuh sudut pandang dari tempat yang tinggi. Kita butuh sesuatu dari sudut pandang yang tidak terbatas. Bukan dari sudut pandang kita sendiri, karena sudut pandang kita terbatas. Nah, Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Alkitab mengingatkan kita bahwa jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Dan pikirannya lebih tinggi daripada pikiran kita. Oleh karena itu kita harus mempercayainya bahkan ketika kita tidak mengerti. Atau ketika segala sesuatunya tidak seperti kenyataan yang kita lihat. Ya, disinilah Tuhan mau kita mengerti bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Dia mempunyai sudut pandang yang tinggi. Dia mempunyai posisi yang maha tinggi. Dia bisa melihat semuanya. Sehingga hari ini ada 3 hal yang kita bisa pelajari tentang trusting God's way. Tentang bagaimana kita bisa mempercayai caranya Tuhan. Yang pertama, percaya bahwa karakter Tuhan sungguh amat baik. Yang kedua, percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi setiap kita. Saya berdoa biarlah setiap kita saat ini menjalani hidup bersamanya, selalu percaya pada rencana, waktu, dan karakter Tuhan yang selalu baik. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mau mempercayai caranya Tuhan yang mungkin seringkali kita tidak mengerti. Pada saat ini mungkin kita tidak mengerti tentang caranya Tuhan, tetapi suatu ketika kita baru akan mengerti dan kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Ya, saya berdoa biarlah setiap kita mau menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan, bukan hanya sekedar percaya, tapi mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini, yang mungkin mengalami hal-hal yang kurang baik, yang mungkin saat ini tidak mengerti akan apa yang terjadi di dalam kehidupan, yang mungkin saat ini kita berkata, kenapa ini bisa terjadi? Tetapi saya mau katakan, ini adalah sebuah proses yang harus kita percayai bahwa ini adalah proses yang terbaik. Jangan pernah protes, karena proses yang Tuhan berikan bagi kita adalah proses yang terbaik. Ya, karena kita tahu Dia punya rencana yang terbaik, Dia punya waktu yang terbaik, bahkan karakternya adalah karakter Allah yang sungguh amat baik bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua pada hari ini. Bapa di surga, hamba boleh selesai menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan, mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, hamba berdoa bagi setiap mereka, biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Nya
mengunjungi setiap mereka, menjamah setiap mereka, menghibur setiap mereka, menguatkan setiap mereka. Bahkan apa yang mereka tidak mengerti saat ini, biarlah Roh Kudus memberikan pengertian, sehingga mereka boleh mempercayai cara Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berikan penghiburan, berikan kekuatan bagi umat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini mungkin mengalami kebanjiran, mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami masalah, bahkan masalah-masalah yang lain pun, masalah-masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, apapun itu Tuhan. Hamba percaya proses yang Tuhan berikan bagi setiap mereka adalah proses yang terbaik. Karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi-Mu, bagi setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hamba boleh selesai berbicara, hamba boleh selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja pribadi lepas pribadi bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah berkat-berkat-Mu yang melimpah, damai sejahtera, sukacita terus mengalir bagi kehidupan umat-Mu, umat kepunyaan-Mu, umat yang Kau sayangi, umat yang Kau pelihara, umat yang Kau berkati, bahkan umat yang Kau jagai dengan sempurna. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Daniel Susanto untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan. Makanya penting banget untuk kita mempercayai jalannya Tuhan. Trusting God's way. Semoga firman ini menguatkan dan menjadi sebuah damai sejahtera juga bagi kita semua. Beberapa pengumuman untuk ibadah minggu depan akan kembali diadakan secara onsite ya di New Identity Hall Mega Bekasi Hypermall lantai 2. Jadi ada 3 ibadah total pukul 9.30 dan 11.30 untuk ibadah umum dan ibadah youth pada pukul 3 sore. Kemudian ada ibadah Wings Women in God Spirit yang akan diadakan pada tanggal 20 Maret ya. Jadi dicatat tanggal 20 Maret. Dan sebentar juga kita akan memberikan persembahan, mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui QRIS atau via transfer ke rekening yang tertera di layar. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. See you next week. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai, mari kita akan tutup dengan doa. Bapa di surga, sebentar jemaat-Mu akan menjalani kegiatan mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari, kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka semua diberkati Tuhan. Yang ada dalam masalah utang piutang, biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati, bahkan yang sakit pun mengalami kesembuhan. Kandungan mereka juga diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, bahkan yang masih studi juga diberkati Tuhan. Yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan yang takut akan Tuhan. Dan bagi yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna, hatinya selalu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, bahkan berkat selalu mengalir dalam kehidupannya, dan hidupnya selalu disayangi oleh banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka bukan hanya sekedar diberkati, tapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat hari ini. Hingga Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.